Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi kajian kita, kajian fikih Safinatun Najah. Insyaallah kita akan melanjutkan daripada kemarin sudah bab tayamum. Insyaallah kita akan mengkaji bab selanjutnya bersama guru kita, yakni Ustadz Adam Haikal. Insyaallah untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a hudah amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita di dalam himmah, di dalam semangat menuntut ilmu, di dalam semangat menimba daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, menimba daripada balau daripada penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa hukum-hukum Islam. Yang berupa hukum-hukum Islam yang ulama rumuskan di dalam ilmu fikih ini, ilmu fikih syariat. Kita alhamdulillah sudah membahas masih di dalam ibadah, yaitu hal-hal sebelum sholat. Kita sudah membahas tentang perkara wudhu. Kita sudah membahas perkara tayamum, perkara mandi. Sekarang kita masih ke dalam pembahasan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Ini semua dikategorikan dengan nama at-taharah, pensucian atau kesucian. Baik, coba kita lihat daripada kitabnya. Kira sudah kelihatan. Dan suaranya insya Allah jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai pembahasan yang baru, yaitu fima yathur minan najasat. Ma yathur minan najasat itu diartikan hal-hal najis yang berubah menjadi suci. Kita tahu sendiri di dalam bab taharah ada sesuatu hal yang dihukumi najis. Najis ini sendiri secara bahasa segala yang menjijikkan itu secara bahasa namanya najis. Walaupun secara syariat dia suci, tapi kalau hal itu menjijikkan seperti ludah, seperti ingus, seperti dahak dan lain-lain, walaupun dalam syariat suci, tapi dalam konteks bahasa najasa atau najis itu juga sudah dinamakan najis, termasuk daripada hal-hal tersebut segala yang menjijikkan. Akan tetapi di dalam syariat tidak seluruh yang menjijikkan itu adalah najis. Dan kita untuk mendefinisikan najis ini sebenarnya agak sulit karena banyaknya daripada item atau hal-hal benda-benda yang dihukumi najis. Dan seluruhnya ini hampir sulit sekali dideskripsikan di dalam salah satu definisi yang tepat. Walaupun ada beberapa yang mencoba, tapi menjadi sangat panjang daripada definisi syariat daripada najis tersebut. Dari itu, sebagian besar ulama ketika mengatakan apa itu najasah, apa itu najis,
langsung menyebutkan benda-benda yang dihukumi najis. Ya, langsung disebutkan darah dan nanah dan ini dan itu dan ini dan itu dan itu disebutkan satu persatu. Ya, jadi najis itu biasanya langsung disebutkan bagian-bagiannya atau hal-hal yang dihukuminya. Tidak ada pertama najis A, najis B, najis C, kemudian semuanya najis dan sebagainya. Dari sisi kenajisan seluruhnya sama. Tapi ada di sana pandangan, yaitu dari sisi cara mensucikannya. Jadi kalau kita katakan atau kita jelaskan bahwasanya najis darah dan najis air seni, air kencing. Nah, apa hukumnya? Hukumnya najis. Mana yang lebih najis? Tidak ada yang lebih najis. Seluruhnya sama dari segi kenajisan. Akan tetapi di sana ada yang cara mensucikannya itu tergolong lebih mudah, itu dinamakan najis kecil. Kemudian kalau biasa, yaitu sedang, najis sedang, atau najis yang sulit dan cara mensucikannya berbeda dan lebih rumit, itu dinamakan najis besar. Nah, jadi itu bukan bagian daripada najisnya itu sendiri, level kenajisannya. Akan tetapi hanya perbedaan cara mensucikannya. Baik. Sekarang kita mau mempelajari satu hal yang unik, yaitu adalah perbedaan ada hal-hal yang dihukumi najis, akan tetapi dia bisa berubah menjadi suci. Loh, kok bisa? Kita kalau punya air kencing, mau kita diamin berjam-jam, mau kita simpan, tetap namanya air kencing. Nggak bisa berubah menjadi suci. Kita kalau punya darah, nyimpen darah, simpan di kulkas. Emangnya bakalan berubah jadi suci? Enggak, tetap najis. Kita punya minuman keras, kita punya bir, minuman keras, hukumnya najis. Oke, kita simpan sampai 100 tahun. Apakah berubah jadi suci? Nah, itu tetap najis sebenarnya. Tapi ada hal-hal yang mana itu di aslinya adalah najis, kemudian ada suatu proses alamiah yang membuatnya dia menjadi terlahir kepada menjadi hal yang suci. Di sini yang pertama sebagaimana di matanya itu, yang pertama adalah al-khamru idza takhallalat binafsiha. Khamar atau minuman keras, idza takhallalat, jika dia berubah menjadi cuka, binafsiha, dengan sendiri. Apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud adalah ketika seseorang, ya, kan kita tahu bahwasanya minuman keras itu terbuat dari anggur, ya, yang dimaksud itu anggur. Terbuat daripada anggur. Anggur yang difermentasikan, ya, itu akan menjadi minuman keras. Kemudian jika diproses dengan proses yang khusus atau didiamkan lagi lebih lama, itu ada hasil lain lagi, ya, setelah fermentasi. Yang pertama adalah menjadi cuka. Jadi prosesnya cuka adalah saripati daripada anggur yang sudah difermentasikan dan sudah berubah 2 kali. Perubahan pertama menjadi arak, dan minuman kedua, perubahan kedua menjadi cuka. Nah, di sini ada kata binafsiha, yaitu adalah dengan sendirinya. Berarti apa? Berarti minuman keras, jika dia berubah menjadi cuka dengan tanpa disentuh, dengan tanpa ditambahkan zat
kimia untuk mempercepat, untuk merubah, dengan tanpa diaduk-aduk, dengan tanpa digerakkan, dengan tanpa kecuali mungkin dipindahkan ya dari matahari ke tempat teduh dan sebagainya, itu tidak dihitung membantu. Ya, kalau dengan sendirinya dia berubah menjadi cuka, ya itu berubah menjadi suci. Oke. Tapi biasanya kalau misalnya ada benda seperti sendok ada di dalamnya, kemudian dia minuman keras itu kan najis. Oke. Sendoknya berarti terhukum najis. Sendoknya itu masih ada di dalam. Kemudian dia berubah menjadi cuka. Otomatis najis yang ada di sendok itu merusak kesuciannya cuka yang sudah bersih, yang sudah suci. Ya. Jadi di sini ada hal yang menajiskan cuka tersebut, yaitu adalah sendok yang bekas terkena oleh minuman keras, arak. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita yang pertama adalah itu, cuka. Cuka itu adalah suci, terlahir daripada proses daripada arak, yang mana khomer itu adalah hukumnya najis. Kemudian yang kedua adalah jildul maitah. Jildu artinya adalah kulit, al-maitah adalah bangkai, idza dubigha jika disamak. Jika disamak. Penyamakan adalah suatu proses dengan bantuan beberapa rempah-rempah dan sebagainya, itu menghilangkan bakteri-bakteri dan menghilangkan rambut-rambut, ya, kotoran-kotoran yang melekat di suatu kulit, ya, yang biasanya juga menghilangkan seluruh rambut atau bulu-bulu yang ada di permukaan kulit tersebut. Nah, sekarang yang dibahas bukan kulit kambing yang halal atau yang suci, bukan kulit sapi yang halal tapi yang suci, tapi kulit bangkai. Kalau bangkai ini bisa berarti hewan yang tidak bisa disembelih karena haram, seperti singa, seperti beruang, seperti lain-lain, ular, dan juga bisa berarti kambing atau sapi yang bisa disembelih unta tapi mati dengan tanpa penyembelihan, mati karena kecelakaan, atau itu termasuk adalah bangkai, tidak boleh dimakan. Kulitnya itu kulit hewan-hewan yang tadi saya sebutkan, beruang, singa, macan, ular. Kita tahu sendiri di dalam hukum fikih segala yang najis hidupnya, yang najis matinya, ya, itu semua anggota tubuhnya juga najis. Berarti ular bangkainya najis, juga kulitnya juga najis. Berarti singa juga kulitnya najis, macan kulitnya juga najis, ya, beruang kulitnya juga najis. Nah, kulit yang najis tersebut ketika disamak itu diantara caranya yaitu dihilangkan bulu-bulunya. Nah, sekarang banyak kulit singa masih ada bulunya, semuanya mau dimanfaatkan bulunya kelembutannya. Kulit beruang masih ada bulunya. Nah, bagaimana hukumnya? Pertama, yang kita bahas di sini dulu yaitu ketika sudah disamak, yaitu dengan rempah-rempah yang disebutkan, itu sudah hilang kenajisannya dan menjadi suci kulit tersebut hingga boleh digunakan. Maksudnya kalau kita bawa untuk sholat, atau kita di atasnya kita duduk untuk sholat, ya, atau kita pakai untuk baju untuk sholat, itu sah dan suci. Oke. Nah, berarti apa? Berarti kulit kambing yang belum disamak hukumnya apa? Kita lihat dulu.
Apakah dia bangkai atau tidak bangkai? Kalau disembelih seperti di kurban Idul Adha, berarti kan dia apa? Dia suci, ya kan? Kambing itu suci. Jadi kulitnya juga suci hingga ketika sudah dibasuh dengan air, walaupun masih ada bulu-bulunya. Ya, itu karena bukan bangkai. Tapi kalau bangkai, ya harus disamak baru menjadi suci. Nah, sekarang kita lihat di dashboard mobil dan segala macam ada kulit-kulit singa, kulit-kulit macan maksudnya. Kemudian ada jaket dari kulit apa, beruang mungkin dari apa. Nah, itu gimana? Ya kita tahu sendiri hukumnya. Itu adalah bangkai dan tidak disamak, cuma dibersihkan aja dan bulunya masih ada. Ya, itu berarti hukumnya najis. Boleh dibeli nggak? Nggak boleh dijual belikan. Bolehnya diangkat kepemilikan. Dan nggak boleh dibuat sholat. Nggak boleh dibuat. Boleh nggak kita taruh di mobil? Emang kita sholatnya di mobil? Enggak kan? Emang kita sholatnya di atas dashboard mobil? Enggak kan? Ya udah boleh-boleh aja membawa najis, sesuatu yang dihukumi najis, nggak apa-apa. Maksudnya bukan buat ibadah, ya. Pajangan rumah, ya. Wah, kata. Jadi hukumnya masih najis ya kalau bulunya masih ada. Baik ya. Kemudian ulama mengatakan bahwasanya kulit yang sudah disamak hukumnya adalah seperti kain yang kena najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah nanti kita pelajari najis yang enggak ada sifat-sifat najisnya. Ya. Jadi perlu diapain? Perlu disiram air sekali sampai mengalir, itu sudah menjadi suci. Ya, jadi kulit yang sudah disamak itu masih tidak boleh dipakai untuk sholat, tidak dihukumi suci sampai kapan? Sampai dibilas dengan air bersih, seakan-akan itu najis hukmiyah. Ya, jadi kita mengetahui ada hal yang menjadi suci. Itu adalah kulit yang sudah disamak. Kulit sebelum disamak hukumnya najis, kulit setelah disamak hukumnya suci. Yang terakhir adalah masoro hayawan. Yang segala yang berubah menjadi hewan. Yang berubah menjadi hewan yang dimaksud di sini adalah bukan sesuatu tersebut berubah menjadi hewan, akan tetapi hewan itu Allah ciptakan di tempat tersebut. Seperti apa? Seperti daging yang busuk, ya. Ketika bertemu dengan udara dan oksigen tidak ditutup, itu tercipta suatu makhluk yang namanya ulat atau belatung. Oke. Apel yang busuk, buahan yang busuk, itu akan tercipta keluar suatu makhluk yang kita aslinya nggak tahu tadinya dari mana, mungkin dari kumpulan bakteri dan sebagainya. Itu keluar sesuatu yang namanya belatung, ya, itu makhluk hidup. Subhanallah ya, dari benda mati ada keluar makhluk hidup. Bisa seperti itu, subhanallah. Nah, hukumnya belatung tersebut, hukumnya ulat tersebut yang tercipta atau yang ada pada hal yang najis seperti daging busuk, seperti kalau buahan enggak ya najis. Ya, seperti daging busuk dan sebagainya, itu hukumnya adalah suci. Yang berubah menjadi hewan. Sebenarnya daging busuknya itu tidak menjadi hewan, akan tetapi ada bakteri-bakteri yang karena terkena daripada efek daging bertemu dengan udara dan zat-zat lainnya, hingga keluarlah sebuah belatung. Belatung itu suci. Kalau dibawa sholat masih hidup, itu sah sholat kita. Selama dia nggak kena najis ya. Kalau tempat sampah kan bisa najis. Kecuali kalau belatung itu sudah mati, hukumnya seperti serangga-serangga lain, yaitu tidak boleh dibawa dan najis. Memang cuma 3 ini. Sebenarnya ulama menyebutkan lebih dari 3. Di antaranya adalah seperti darah. Darah hukumnya najis. Darah
di dalam diri seorang ibu itu berubah menjadi susu ASI. Susu ASInya itu suci. Darah itu berubah menjadi empedu atau empedu bukan empedu, menjadi hati ya, hati ayam, hati kambing, hati sapi dan sebagainya. Ya, itu gumpalan darah jadi halal. Itu kan sebenarnya darah. Bentuknya seperti darah dan rasanya seperti darah. Nah, itu jadi suci. Dan juga darah yang menjadi janin itu menjadi suci, menjadi bayi menjadi suci. Dan lain-lain banyak lagi. Juga diantaranya adalah misik. Misik itu adalah minyak kasturi. Itu dari mana ambilnya? Dari lukanya seekor kijang atau rusa jenis tertentu yang sudah yang sudah bernanah, kemudian membeku, mengeras, kemudian jatuh, terlepas karena digesekkan ke pohon. Nah, itu adalah minyak misik. Minyak kasturi itu hukumnya suci, padahal terbuat dari nanah dan darah. Ya, dan lain-lain banyak hal-hal yang suci terlahir dari yang najis. Lanjut. Aqsamun najasah, pembagian najis. Kita udah kasih spill tadi di awal. Bahwasanya najis itu sama levelnya. Yang berbeda daripada najis, pembagian daripada najasah adalah pembagian cara untuk mensucikannya. Najis diklasifikasikan menjadi 3, mughalladhah berat, mukhaffafah ringan, mutawassithah tengah, sedang. Apakah yang mughalladhah? Yang pertama adalah najisnya seekor anjing. Belum lama ini ada yang nanya ke Anda, bagaimana hukumnya anjing? Seorang miara anjing, Aku bilang, anjing ini hukumnya najis, dan najisnya mughalladhah itu kalau terkena cairannya. Baik kencingnya anjing, liurnya anjing, air matanya anjing, pokoknya segala cairan yang ada daripada anjing tersebut. Kalau misalnya tidak tersentuh daripada cairan tersebut, kita cuma pegang bulunya, kita cuma pegang bulunya dan sebagainya. Ya, tanpa ada basah sedikit pun, hukumnya adalah suci. Ya, at-tahir ma'at-tahir, al-jaf ma'al-jaf, tahir bila khilaf. Al-jaf ma'al-jaf, tahir bila khilaf. Kering bersama kering itu hukumnya adalah suci dengan tanpa perdebatan. Tanpa ada perbedaan pendapat, hukumnya suci. Nah, kecuali kalau tangan kita itu basah. Tangan kita basah. Megang anjing, walaupun bukan liurnya, tapi kulitnya, tapi bulunya, itu menjadi najasah mughalladhah. Yang kedua adalah khinzir, babi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah far'u ahadihima. Far'u ahadihima adalah keturunan salah satu dari keduanya. Kok bisa salah satu sih, gimana maksudnya? Maksudnya adalah ketika ada hewan peranakan dari blaster dari 2 hewan yang berbeda, kalau salah satunya, baik yang jantan maupun yang betina, adalah anjing atau babi, itu peranakan tersebut, spesies baru tersebut, itu dinamakan adalah dihukumi sebagai najis mughalladhah juga. Anjing dengan serigala kawin. Babi dengan apa? Contohnya apa ya? Dan musang atau apa? Kawin. Melahirkan anak. Karena salah satu daripada kedua
orang tua daripada lahiran tersebut adalah anjing atau babi, maka anaknya juga dihukumi najis. Walaupun pasangan dari orang tuanya itu bukan najis mughalladhah, seperti serigala, seperti macan, seperti kuda, seperti dan lain-lain. Kalau seperti itu, hukumnya tetap najis. Jadi betul-betul perkara najis ini sangat kuat, ya. Jadi dilihat yang ada hewan suci, ada hewan najis. Mereka kawin. Yang dilihat adalah hewan najisnya. Yang menurunkan adalah kenajisan daripada hewan najis. Yang kedua adalah mukhafafah. Mukhafafah artinya adalah ringan. Apa itu? Baulu, kencing. As-sobi, bayi laki-laki. Kencing bayi laki-laki. Alladzi lam yut'am ghairal laban, yang belum makan selain susu. Walam yablugh haulan, dan belum mencapai 2 tahun. Harus kencing nomor 1. Berarti selain kencing tidak mukhafafah. Yang nomor 2, kalau muntah itu tidak mukhafafah. Harus bayi laki-laki. Kalau udah besar enggak mukhafafah. Kalau bukan bayi laki-laki, bayi perempuan tidak mukhafafah. Alladzi lam yat'am ghairal laban, yang belum mencicip, belum makan selain susu. Susu ASI, pokoknya selain susu. Walaupun itu air putih. Selain susu. Ya. Kalau dia makan udah selain susu, udah. Kencingnya bukan mukhafafah lagi. Dan dia belum mencapai 2 tahun. Kalau udah 2 tahun sampai ke atas, itu bukan mukhafafah lagi. Mukhafafah ini ringan ya, bukan tengah. Yang terakhir adalah mutawassithah, adalah menengah. Sa'iran najasat, sisa-sisa najis yang tidak disebutkan itu masuk ke mutawassithah. Segala yang kita tahu selain daripada anjing dan babi dan kencing anak kecil yang dengan syarat-syarat dan ya yang disebutkan, itu seluruhnya adalah najis mutawassithah atau menengah. Nah, sekarang apa bedanya? Bagaimana cara menghilangkannya? Nomor 1, mughalladhah. Najis mughalladhah, cara menghilangkannya adalah tathuru, menjadi suci. Bisa ghasalat, dengan 7 kali basuhan. 7 kali basuhan ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan najisnya itu, zat najisnya itu. Seperti kalau kena liurnya itu udah nggak ada, atau kena bulunya itu udah nggak nempel. Pokoknya zat najisnya sudah dihilangkan. Kalau masih ada ya mau 1000 kali itu belum dihitung, disucikan. Ihdahudna, salah satu dari 7 bilasan itu biturab, dengan tanah, campur dengan tanah. Ulama mengatakan nggak harus dicampur. Boleh caranya dicampur. Yang ketujuh itu dicampur, diaduk-aduk sama air. Boleh caranya kita oleskan kepada tempat yang kena najis. Oke? Kemudian disiram dengan air biasa, air tercampur. Nah, itu dua-duanya boleh. Pokoknya salah satunya dengan tanah. Apa sih hikmahnya? Ya katanya di keajaiban Quran itu atau sains ilmiah Islami itu katanya ada bakteri atau ada zat yang berbahaya yang ada pada anjing, yang mana tidak netral kecuali bertemu dengan zat yang mana kandungan itu terdapat banyak di tanah. Jadi kalau kena tanah baru hilang zat berbahaya yang ada di anjing ya. Kalau berjumpa atau menyentuh dengan kulit kita. Kemudian yang kedua adalah mukhafafah, yaitu adalah hadas atau najis yang kecil. Tadi apa? Kencing anak laki-laki. Belum sampai 2 tahun. Belum minum selain susu. Baik.
Gimana caranya? Katanya mudah, katanya ringan. Ya, ini najis ringan. Yaitu dengan tathuru, mensucikannya dengan birashil ma 'alaiha, dengan mencipratkan air di atasnya. Yaitu kita mencipratkan, yaitu dengan celupkan tangan kita ke air, kemudian kita cipratkan ma'al ghalabah, tapi harus menyeluruh. Wa izalatnya yang jelas harus sudah hilang najisnya. Najisnya udah tidak ada. Kira jelas ya. Jadi bukan cipratan yang sedikit, tapi cipratan yang merata. Ya, yang merata, ya, walaupun airnya tidak mengalir seperti najis yang sebelumnya. Ya, walaupun airnya tidak mengalir, yang penting air suci. Ya, airnya tidak mengalir, itu kita cipratkan, itu menjadi suci. Oke. Kemudian yang terakhir adalah najis tengah, yaitu najis yang biasa. Itu terbagi menjadi dua, ainiyah, yaitu yang ada sifatnya, hukmiyah yang tidak ada sifatnya. Sifat-sifat najis itu apa? Ada 3. Pertama adalah laun, warna, ada warnanya. Rih, aroma, baunya. Ta'am, rasanya. Rasa, ya, dan warna dan bau. Rasa, warna, dan bau. Itu 3 sifat. Kalau ada salah satu atau 2 atau bahkan 3-tiganya, itu bagaimana cara menghilangkannya, itu namanya ainiyah. Ainiyah berarti kelihatan. Bagaimana cara menghilangkannya? Fala budda min izalati launiha, wajib itu dicuci, dibasuh dengan air yang suci sampai hilang daripada sifat-sifatnya seluruhnya tanpa terkecuali, baik baunya ataupun baunya maupun rasanya maupun namanya. Kalau hukmiyah itu yang nggak ada bau, nggak ada rasa, nggak ada apa. Contohnya apa? Sarung. Kita tahu tuh, yakin sarung itu terkena najis. Tapi udah dijemur, udah lama, dicium nggak ada bau. Dilihat nggak ada warnanya. Dikira-kirakan itu ada rasanya, nggak ada rasanya. Bukan dicobain, jangan. Ya. Terus kalau udah ketahuan begitu, ya, tapi kita yakin itu pernah kena najis, itu namanya hukumnya. Tidak ada sifatnya sedikit pun. Ya, itu bagaimana cara membersihkannya? Gampang, yaitu tinggal bilas air sekali. Cukup bilas air sekali. Wallahu a'lam bishawab. Jadi khulasa di sini kita belajar di antara setelah tayamum ada 2 fasal yang berhubungan dengan najis, najasah. Kenapa kita belajar hal yang nggak bagus, belajar hal yang najis, yang kotor? Kotoran kok dipelajari, kotoran kok dibahas. Nah, kita belajar kotor pertama biar kita nggak sombong, soalnya itu ada di sekeliling kita terus. Darah ada di dalam tubuh kita, kotoran ada di perut kita. Terus yang kedua juga biar kita menjauhi itu semua kalau kita mau berhubungan, kita mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah, sholat dan lain-lain. Nah, jadi itu perlu diperhatikan. Ya, perlu diperhatikan masalah najis tersebut. Nah, kira sampai di sini cukup ya. Karena agak batuk kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Anak kembalikan kepada Ustadz Fikri. Tafadhol untuk diatur untuk mau tanya jawab dan lain-lain. Syukran. Yang ingin bertanya dipersilakan. Ada yang bertanya? Ustaz, Afwan, Fikri mau nanya, Ustaz.
Silahkan. Tafadhol. Misalkan kita lagi sholat, Ustaz. Terus kita tuh mencium bau najis, misalkan Ustaz, najis kucing. Tapi kita nggak tahu Ustaz, letaknya tuh di mana. Itu hukumnya gimana Ustaz? Di mana itu? Di satu ruangan atau di satu baju atau apa? Letaknya di mana? Misalkan di sekeliling kita Ustaz, takutnya di baju gitu Ustaz. Nggak ketahuan tempatnya, tapi kita Iya, mencium baunya. Oke, pertama kita suruh cari dulu. Dengan cara ya kita lihat, kita endus dan kita perhatikan. Yang paling penting kita lihat yang menempel kepada kita di antara baju kita atau segala hal yang kita bawa seperti tas kita. Kalau udah yakin itu tidak ada, udah nggak apa-apa. Ya, kemudian kalau kita mau sholat di tempat yang tersebut, yang mana ada bau tersebut, kita tinggal periksa aja tempat kita sholat dan sudah. Kalau misalnya sudah tempat kita sholat sudah yakin steril, itu kita boleh sholat walaupun masih bau menyengat seluruh ruangan, ya. Walaupun itu makruh sholat kayak gitu, soalnya nggak khusyuk, ya, sambil menahan bau. Ya, nggak bagus sholat kayak begitu. Tapi tetap sah. Soalnya kita udah periksa. Syarat sahnya sholat kan harus suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Kira-kira jelas. Afwan Ustaz, kalau kita sedang sholat baru terasa baunya gimana Ustaz? Iya, maksudnya kita sambil lihat bisa kan, maksudnya bagian badan kita yang kelihatan waktu sholat, zahirnya nggak ada, kemudian kita kan lagi sholat kan ada namanya sujud. Di sujud itu kita ketahuan, kita megang, maksudnya nyentuh daripada sejadah kita, daripada tempat sholat kita. Itu juga bisa ketahuan. Kalau di tengah-tengah itu ada najis, kita lihat di badan kita, di samping kita, itu kita langsung keluar dari sholat, batal sholat kita. Tapi kalau nggak ketahuan sama sekali lagi sholat lagi, dan nggak wajib kita nyari, gitu kan? Nggak wajib kita nyari, kecuali untuk hati-hati aja, biar kita nggak sholat membawa najis, selesai. Jadi kalau lagi sholat mencium itu, ya udah sholat aja terus. Selama kita nggak nemu lagi sholat ada di tangan kita, ada di sarung kita, ya nggak wajib, ya. Soalnya orang sholat bisa bau apa aja lewat, bau sate, bau ini, ada bau najis lewat, bau ini lewat, ya bisa aja semuanya, semua bau lewat. Tapi bukan harus kita periksa, kalau gitu nggak jadi sholat dong. Cuma meriksa aja. Kalau jelas kelihatan ada najis, batal sholatnya. Kalau nggak jelas, nggak kelihatan, ya udah sholat aja. Kalau misalnya kita awalnya kita anggap nggak ada, ternyata ada, tinggal dikodok, selesai. Dan kita nggak berdosa. Kira jelas. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Silakan yang ingin bertanya. Tafadhol. Ada yang ingin bertanya? Baik Ustaz, kita cukupkan saja ya Ustaz. Oke, boleh. Baik, insya Allah kita cukupkan kajian fikih kita malam ini. Insya Allah kami ucapkan jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Adam yang telah memberikan kepada kita keilmuan yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Baik, kita tutup kajian kita malam ini dengan mengucap hamdalah dan doa kepada majlis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallah wa bihamdik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.